Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri, nama saya Merta Adinda dengan NPM 254111090. Saya dari kelas Manajemen 25A. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk membahas dan belajar bersama tentang materi akhlak mulia dalam Islam, yang merupakan salah satu fondasi kehidupan seorang muslim. Mengapa demikian? Karena dalam ajaran Islam, akhlak menempati posisi yang sangat penting. Akhlak bukan hanya sekedar perilaku baik di hadapan manusia, tetapi juga mencerminkan hubungan seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, teman-teman, sekarang kita membahas makna akhlak dalam Islam. Secara bahasa, akhlak berasal dari kata Arab, yaitu khuluq, yang berarti perangai, tabiat, atau kebiasaan. Dalam konteks Islam, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam diri seseorang yang membuatnya melakukan perbuatan dengan mudah tanpa perlu berpikir panjang terlebih dahulu. Artinya, akhlak bukan hanya sekadar tindakan spontan, melainkan cerminan hati dan iman seseorang. Selanjutnya kita membahas contoh akhlak mulia yang diajarkan dalam Islam. Yang pertama itu teman-teman ada perilaku jujur atau syidik. Ini merupakan salah satu akhlak yang mulia yang ada dalam Islam. Kejujuran adalah dasar dari semua kebaikan. Islam mengajarkan agar setiap muslim selalu berkata benar dan menjauhi kebohongan. Yang kedua, amanah atau dapat dipercaya. Seorang muslim harus bisa dipercaya dalam setiap urusan, baik dalam pekerjaan, tanggung jawab, maupun rahasia orang lain. Dan yang ketiga, sabar. Sabar merupakan salah satu akhlak mulia dalam Islam, karena kesabaran nilainya sangat tinggi. Dengan sabar, seorang muslim bisa menghadapi ujian hidup dengan tenang dan dapat bersyukur. Dan yang keempat ada tawadu atau rendah hati. Islam menolak kesombongan dan menganjurkan umatnya untuk selalu rendah hati, karena semua kelebihan dan karunia hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat membenci orang yang mempunyai sifat angkuh atau sombong. Maka dari itu, salah satu sifat atau akhlak mulia dalam Islam adalah tawadu, yaitu rendah hati. Dan yang selanjutnya ada dermawan atau suka menolong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan dan kedermawanan. Beliau tidak pernah menolak permintaan orang lain selama mampu memenuhinya. Dan dalam Islam, Allah juga sangat tidak menyukai orang yang mempunyai sifat pelit, apalagi saat ia mempunyai banyak kelebihan atau mampu menolong orang lain, tapi ia tidak melakukannya. Maka dari itu, salah satu akhlak mulia dalam Islam adalah dermawan. Next, selanjutnya kita membahas tentang pentingnya menjaga akhlak mulia. Akhlak yang baik membawa keberkahan dalam hidup. Ia menjadi cermin keimanan seseorang dan membuatnya disenangi oleh Allah serta manusia. Sebaliknya, akhlak buruk dapat menghancurkan nilai ibadah dan menodai citra Islam. Dalam masyarakat modern, akhlak mulia sangat dibutuhkan sebagai pondasi moral di tengah tantangan teknologi, gaya hidup materialis, dan pergaulan bebas. Tapi bagaimana sih cara menemukan akhlak mulia dalam Islam itu? Mungkin kita sering sekali bertanya-tanya atau kita telah melakukan banyak hal, tapi kita masih bingung akhlak mulia seperti apa yang dapat kita ciptakan. Yang pertama, yang dapat menemukan akhlak itu dengan meneladani Rasulullah SAW. Dengan membaca sirah sejarah Nabi dan praktiknya, akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat meniru setelah kita membacanya. Yang kedua, bersahabat dengan orang soleh atau soleha. Lingkungan yang baik akan menumbuhkan karakter yang baik.
Yang ketiga, meningkatkan ibadah dan berbanyak zikir. Karena hubungannya yang dekat dengan Allah akan membersihkan hati dan memperindah akhlak. Oke, lanjut. Yang keempat, membiasakan diri berbuat baik. Karena akhlak yang baik lahir dari kebiasaan baik yang dilakukan secara konsisten. Yang terakhir, penutup. Akhlak mulia adalah cerminan sejati dari keimanan. Tidak cukup bagi seorang muslim hanya beribadah tanpa memperbaiki perilaku dan hubungannya dengan sesama manusia. Mari kita jadikan Rasulullah SAW sebagai teladan utama dan berusaha menanamkan nilai-nilai mulia dalam kehidupan sehari-hari. Karena seperti hadis Tirmidzi, beliau berkata, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.